Nah, perkenalkan saya Eril, saya kali ini yang memandu acara Daily TV yang insya Allah akan mengundang pembicara-pembicara yang luar biasa. Sedikit mengingatkan apa itu Daily TV. Daily TV adalah sebuah program acara yang mana kita uh, live bersama orang-orang yang berbeda setiap sesinya yang akan membahas seputar topik-topik dari kantor pusat atau hal-hal yang sedang viral yang layak kita bahas walaupun produk knowledge ataupun apapun itu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Baik, ya, dari friend semuanya, kita sudah lama kita nggak live ya. Jadi kita baru jumpa lagi kali ini setelah sekian bulan kita tidak bertemu di sini. Ya karena satu dan lain hal, saya mohon maaf mewakili seluruh staf yang bertugas. Kita baru bisa berjumpa lagi sekarang. Ya, baik, Daily Friends semuanya, gimana apa kabar semuanya dimanapun berada? Saya mau cek-cek dulu nih teman-teman semua lagi uh, sibuk ngapain sekarang-sekarang ini habis Lebaran ya, habis masa mau new normal ya, lagi penyesuaian new normal nih. Gimana apa kabar semuanya? Silakan diklik di kolom komentarnya. Saya sambil mau interaktif dengan teman-teman semua. Nah, karena kita pada kesempatan kali ini kita mau membahas sesuatu yang menarik bisa kita angkat sekarang ini ya. Gitu ya. Nah, oke. Saya mau cek dulu sebelumnya sebelum saya berbincang-bincang dengan pembicara kita dengan tamu kita kali ini. Saya mau cek suara saya apakah sudah cukup jelas di sana di diklik di kolom komentarnya di kolom komentar live Facebook-nya. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik. Oke. Nah, oke, udah siapa aja nih yang sudah hadir? Ya, 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 ya. Oke, sambil saya cek ya. Nah, baik Bapak Ibu, Daily Friends dimanapun berada, silahkan disimak. Berikut ini kita akan berbicara bersama seorang Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Beliau akan memberikan informasi-informasi yang sangat penting buat kita bersama, yaitu seputar tentang mengelola keuangan di masa pandemi ini atau di masa new normal sekarang ya, sudah masuk new normal gitu. Jadi supaya kita bisa lebih cepat recovery-nya atau lebih cepat kita bouncing-nya. Nah, itu tips-tipsnya beliau akan sampaikan. Karena beliau juga praktisi di bidang keuangan gitu ya. Jadi beliau mau memberikan informasi kepada kita bersama gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ya, langsung saja ditulis di kolom komentarnya. Nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas sama-sama gitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita yang luar biasa yang akan share informasi bermanfaat buat kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Bukhari Muslim. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Heri. Ya. Kawan semuanya, saya langsung share dulu ya. Siap, monggo Pak. Baik. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, saya perbesar. Ya, di show. Cakep. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah, langsung saja saya akan membahas ini terkait kondisi kita di mana saat ini pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum diketemukan antivirusnya. Ini pun para ahli kita membaca di koran, di media, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga belum bisa memprediksi sampai kapan selesainya pandemi ini. Nah,
Apakah nanti ditemukan bulan depan? Rasanya sampai sekarang belum. Prediksinya parah-parahnya bisa sampai 3 bulan atau awal 2001. Iya, 2021 betul Pak. 2021. Nah Masih ada ini, impact-nya. nah ini kita hari ini kita sorot dari aspek ekonomi, di mana kita orang hidup di dunia butuh uang, butuh makan, butuh ekonomi gitu. Kita Pastinya lihat Pak. dari aspek itu. Kalau aspek yang lain nanti ceritakan yang lain lah ya. Makanya kita atur bagaimana masa seperti ini kita bisa mengatur keuangan dan pendapatan kita. Saya mulai dari sini. Betul. Ini koran, ini dari koran. Ini udah agak lama di awal pandemi. Kira-kira ini parahnya. Itu sebetulnya ini kalau melihat sih penganggurannya sekian. Ini sampai nanti bahkan ada sektor apa saja yang paling berdampak, sektor usaha apa saja. Di sini ada restoran, ada pengiriman, ada pesawat, dan yang lain sebagainya lah. Wilayah mana yang paling berdampak? Awalnya DKI, sekarang Jawa Timur, Jawa Barat. Terutama Pulau Jawa, bahkan sekarang ke Irian. Nah ini terus kita harus pandu. Atau kita pantau. Bahkan di sini, ini ada koran bulan apa ini, Mei kalau nggak salah ini, itu jumlah orang miskin diprediksi nembus 50 juta orang. Masya Allah. Nah, begini kira-kira logikanya. Ini kan bertambah 50 juta orang miskin. Kita tidak tahu orang miskin kan bisa di bawah garis kemiskinan lebih banyak. Ya, betul. Biasanya kan gitu, orang miskin standarnya anggap misalnya kita ikut Bank Dunia yang mendapatkan penghasilan $2 sehari. $2 itu kira-kira mungkin 25.000 sekarang atau 30.000. Sehari 30.000. Kalau dia punya istri, punya 2 anak aja, rasanya nggak tahu cukup apa enggak itu Mas. Wah, ya kan? Waduh, makannya apa? Itu miskin. Nah, bukankah di negara kita di bawah kemiskinan juga ada? Ya, waduh, lebih yang kira-kira pendapatannya tuh nggak jelas. Betul, ya kadang dapat, kadang tidak. Nah, gitu. Ini ngomong itu. Ya. Nah, nanti kira-kira berarti ada orang miskin, ada orang di bawah garis kemiskinan. Mungkin ada lagi di atasnya miskin, tapi belum sampai cukup, tapi masih miskin juga, tapi di atasnya dikit gitu loh. Nah, tapi kita prediksi itu. Nah, sebelum ke ayat ini, kalau diprediksi ini kondisi COVID ini semakin ke sini kan pengangguran tadi yang jumlahnya sangat besar itu disebabkan apa? Perlu dipahamin para kawan-kawan semuanya. Sekarang kalau ekonominya berhenti, berarti perusahaan, pabrik terutama, itu tidak akan berproduksi. Kenapa tidak berproduksi? Karena tidak ada bahan mentah untuk diproduksi. Kenapa tidak ada barang mentah? Karena tidak ada yang menyetok. Yang ada suplai ya? Suplainya nggak ada, ya kan? Baik, kalaupun toh ada dipaksakan, ini yang berat itu karena kondisinya. Kalau dia produksi nggak ada yang mau beli. Kenapa nggak ada beli? Nggak ada uang karena rakyatnya miskin kan, nggak ada uang kan. Berarti ini tekanannya dua, dari aspek pekerjaan. Orang banyak di PHK, ini yang industri perusahaan-perusahaan itu. Terus untuk sudah di PHK kan nggak punya uang. Untuk beli barangnya juga nggak ada. Gitu. Jadi kedepannya kondisinya kalau tidak diantisipasi dengan baik, itu luar biasa sulit sekali. Gitu. Ditambah begini, ini perlu diketahui nih, kita sudah hampir 3 bulan. Ya kan? Di awal-awal mungkin masih orang yang di PHK itu punya tabungan.
Ya seberapa lah, mau 200, tapi masih bisa makan maksudnya. Ditolong Ramadan. Ramadan banyak orang sedekah, ngasih makan, bahkan bayar zakat, ada bingkisan, kan gitu nih. Nanti kalau sudah habis ini, tabungan habis, sedekah dari tetangga habis, terus ngapain? Kan semakin berat kalau ini tidak normal ya, tidak kembali normal. Sehingga pilihan new normal oleh pemerintah itu saya kira masuk akal, walaupun sampai hari ini, sampai detik ini belum diumumkan resmi. Mas Muhammad, perlu diperhatikan ini. Ini baru orang sudah mulai beraktivitas, tapi belum diumumkan resmi oleh pemerintah. Sehingga tadi dibilang ekonomi kalau ini terus semakin akan berat karena tabungan habis, simpenannya habis, untuk makan nggak ada. Gitu ya. Ini prediksi. Makanya kita harus nanti langkah-langkah apa ada di belakang. Strategi-strategi yang kita bisa lakukan. Kawan-kawan, saya mulai dari ada ayat. Ternyata Al-Quran itu sudah mengajarkan kepada kita untuk mengatur keuangan. Oke. Jadi ada ayat ini bahwa ini perintah untuk mengatur keuangan. Jadi jangan dikira terus nggak ada, hanya sholat rajin, enggak. Juga ada loh cara mengatur keuangan. Ini ada kisah. Kisah ini ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Oke. Nabi Yusuf itu Al-Qur'an ini qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qadamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi kira-kira ini Nabi Yusuf itu dulu ketika di penjara dia ahli menafsirkan mimpi. Kemudian sang raja ini bermimpi. Mimpinya minta ditafsirkan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya memberi saran. Nah, saran ini sebenarnya untuk kita juga. Apa itu? Kamu harus tetap bertanam selama 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasa. Bertanam berarti apa? Nyari duit. Ya. Jualan. Gitu. Jualan barang di Armina. Itu Armina ini penting, jualan ini. Jangan berhenti. Iya. Tapi gini. Terus, Pak. Iya. Tapi begini. Maka kamu akan tunai hendaklah kamu gini. Setelah kamu menanam 7 tahun, hendaklah kamu biarkan di bulirnya. Jadi dibiarkan, sebenarnya kayak orang kampung, padi dibiarin, jangan diselip apa ya, ditumbuk. Ya. Kecuali kamu ambilin pelan-pelan, diambil pelan-pelan, kan gitu. Untuk apa dimakan? Karena apa? Nanti akan datang 7 tahun kemudian, artinya 7 tahun setelahnya, apa itu akan terjadi paceklik. Paceklik ya. Kamu simpanlah, jadi bahasanya lah, simpanlah makananmu, makannya jangan habiskan. Kamu ambil pelan-pelan, gitu loh. Nah ini sebenarnya adalah metode mengatur keuangan, mengatur uang, mengatur pendapatan. Kita sudah bekerja, punya dapat, jangan langsung dihabiskan, makan pelan-pelan. Nanti kalau dalam kondisi seperti saat ini gitu, apalagi ini sudah masuk, itu harus lebih diirit. Nanti ada pembagian, para sahabat mempraktekkan itu. Dan ini yang diajarkan dalam Quran loh. Ternyata kita itu diajarin mengatur keuangan. Kita diajarin mengatur keuangan, bukan biaris makan habis enggak. Gitu ya. Iya. Ada juga di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah ini malah lebih jelas. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah Anda kalian mempersiapkan diri waktu esok.
Jadi kita tuh diperintahkan mikirin nanti. Besok gimana ya, siap-siap besok. Baik ini sebetulnya kalau di tafsir namanya hari akhirat. Tetapi kan besok juga bisa. Artinya kita siap-siap besok itu kayak apa, minggu depan kayak apa, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan. Semuanya itu kita punya aturan. Jadi ini diperintah di Quran untuk atur itu, terutama keuangan. Kita sekarang misalnya ini kalau penjualan sama tuh, target sama sebetulnya ya gini. Kita bulan depan harus menjual sekian, tahun 3 bulan saya mau jual sekian, nah, harus punya target, bukan maunya, bukan. Saya bisa bulan depan bisa beli mobil, bulan depan dapat rumah gitu. Itu namanya kita tuh ngatur. Sama dengan kalau udah dapat, kita suruh ngatur persiapan kehidupan kita. Oh, kita sudah bisa ini. Nanti di planning, kita sudah dapat 1 miliar. Kita apa ini? Kita bagi-bagi. Gitu. Untuk apa? Wa tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Nah, di dalam aturannya Pak, tidak boleh boros, nggak boleh kikir. Jadi kita itu nggak boleh juga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, nggak boleh pelit, kita duitnya makan, pokoknya tiap hari tahu tempe aja. Nggak juga. Atau pokoknya dapat duit setelahnya foya-foya, traktir teman, sedekah teman, nggak boleh. Harus di tengah, nggak boleh pelit, nahan tangan, atau nggak boleh juga boros, terlalu boros. Tangannya pokoknya nggak boleh. Itu tercela. Baik, gimana caranya? Nah ini penting. Ini ada contoh seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia membagi keuangannya menjadi tiga bagian. Bagian pertama, kalau dia dapat, misalnya sehari dapat, anggap misalnya 100.000. Dia bagi 3. Atau bulanan. Kalau sulit per hari ya bulanan. Sebulan dapat 10 juta atau 100 juta misalnya loh ya. Ini kan kita ngomong pengelola penghasilan. Sepertiganya itu dikonsumsi keluarga. Ya sama keluarga. Sepertiganya untuk sedekah. Sepertiganya untuk modal lagi. Itu seperti itu. Nah, untuk konsumsi ini mesti sudah dihitung. Baik anak, keluarga yang lain. Sedekah sudah dihitung. Dan ingat, orang nggak boleh dapat langsung habis. Konsumsi aja, sedekah saja enggak. Ada bagiannya untuk modal. Ini yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Jadi dibagi 3. Ya gitu. Modal apa? Untuk keberlangsungan. Gitu. Yeah. Nanti modal ini bisa disebut investasi. Mungkin masih pernah ada seminar tentang investasi lah. Jadi hasil jualan dapat duit di Armina ini kita investasikan. Nah, jadi dana produktif gitu ya Pak Ustadz ya kira-kira ya. Betul. Nanti di sini. Nanti sebenarnya ada di makalah bawahnya ada. Ini bisa di-share kok. Nggak apa-apa, ini ilmu. Ya. Baik, ini terus bagaimana kalau kita punya pendapatan tuh bagaimana sih ngaturnya? Tadi kalau Salman Al-Farisi itu 3 kan, kita tambah 1. Jadi pertama tetap untuk modal usaha. Jangan sampai kita punya pendapatan tuh habis dimakan, habis dipakai. Yang kedua ingat untuk konsumsi. Yang ketiga untuk sedekah. Jangan lupa membantu orang. Dan yang keempat, ini paling penting juga. Jangan berhutang kecuali hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak. Nanti di teori keempat ini, itu ada teori namanya kita bisa membedakan antara need sama want. Kita membedakan antara kebutuhan kita
dengan keinginan kita. Ah. Kalau teori ekonomi konvensional itu nggak kenal need, adanya want. Want semua. Sehingga dulu ngomong begini, antara kebutuhan sama keinginan itu terbatas. Keinginan tak terbatas, gitu ya. Keinginan itu nggak terbatas, tapi nggak kenal namanya kebutuhan. Mereka hanya katanya adalah want. Padahal kita ini harus cerdas membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Contoh saya bilang begini, ini contoh. Teman-teman harus paham. Misalnya bulan ini, tahun ini, kita ini butuh mobil. Mobil untuk kendaraan, untuk jualan, untuk silaturahim, untuk kesana kemari. Kita butuh kendaraan mobil, ya kan? Betul. Oke, sekarang kita cek, kita punya duit berapa sih? Anggaplah kita punya duit misalnya 100 juta. Gitu kan? Pertanyaannya akhirnya gini, kita ini butuh mobil, jelas. Duit kita 100 juta. Lalu kemudian siapa sih nggak pengen mobil misalnya Fortuner, Alphard, apalagi Audi, Pajero. Ya kan? Kita tuh butuh mobil, tetapi kita lihat sebetulnya kita ini ingin mobil atau butuh mobil. Nah, kalau ingin, ya udah beli Pajero, beli Fortuner, beli Alphard, beli Audi, beli BMW, macam-macam. Pengen, siapa sih nggak pengen? Pengen, ya kan? Tetapi kita lihat duit kita ini 100, kita butuh. Makanya tadi kalau ingin ngutang, bisa kan? Kalau ingin nggak ada habisnya Pak ya? Iya, kita ngutang kan? Datang ke bank, ke lembaga pembiayaan kan gitu kan. Akhirnya udahlah 100 juta bisa untuk DP. Gitu. Untuk DP akhirnya ngutang. Sekarang tadi pertanyaannya, mobil tadi itu kebutuhan kita apa? Gitu loh. Ya. Kita butuhnya untuk tadi jualan silaturahim. Kalau memang jualnya ke high level, misalnya gitu. Ya. Kita butuhnya Pajero, Fortuner, Alphard, nggak apa-apa, emang butuh. Karena orang-orang high level itu ngomongnya begitu. Ya, perlu kemasan lah ya istilahnya gitu. Betul, ya kan? Tapi ingat, kalau kita di levelnya nggak butuh itu, ya kita jangan. Itu yang disebut jangan berhutang kecuali yang urgent. Tadi itu, ini penting, memanage kita itu penting. Sehingga tidak, secara ekonomi pun, orang itu jangan terbiasa kita melakukan kredit lah. Betul. Utang jangan. Kita lebih baik usaha maksimal loh. Kayak di sini jualan yang banyak, dapat uang, kita investasikan untuk modal usaha. Itu yang top. Setuju. Oke. Sedikit lagi. Nah, ini strategi Rasulullah. Strategi Rasulullah mengatur keuangan ketika darurat itu kayak apa sih? Itu. Ada seorang sahabat mengadu susah, berarti darurat nih, darurat. Kita lagi susah, sekarang itu lagi susah. Jualan susah, apa susah, tapi ingat jangan berhenti. Seperti ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kamu punya apa? Saya punya mangkok ya Rasul. Kemudian oleh Rasulullah mangkok dilelang. Lakunya 2 dinar. 1 dinar diperintahkan dah. Kamu beli makan untuk keluargamu. 1 dinar dibelikan kapak. Dalam kondisi darurat, kita wajib makan konsumsi untuk keluarga. Jadi nggak mikirin yang lain. Yang kedua, punya modal untuk keberlangsungan. Jadi, dalam kondisi darurat itu seperti ini. Tadi kalau kondisi normal dibagi 3. Tapi kondisi darurat beda lagi nih ya. Untuk konsumsi, setengahnya untuk konsumsi, dan setengahnya untuk usaha. Perlu diingat, secara filosofi, kita memberikan konsumsi untuk keluarga itu termasuk sedekah. Iya, betul. Nah, jangan lupa itu. Jadi sebetulnya sedekah yang konsep pertama tadi masuk ke sini. Karena kita sedang memberikan makan kepada keluarga. Itu adalah
sedekah. Gitu. Dalam kondisi darurat kita mikirin ini. Ini diajarin Rasulullah. Orang ini susah sesusah-susahnya sampai yang dijual cuma mangkok. Lakunya tuh 2 dinar. Gitu loh. Tapi jangan dikira 2 dinar itu, kalau 2 dinar sekarang, satu dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram berapa Mas Eri? 1 juta sekarang ya? Bukan 800 sampai 900 ya? 800. Kali 4 gede juga. Iya, lumayan. Mungkin mangkoknya apa kali gitu dari. Tapi ingat cuma dimakan, dipakai untuk konsumsi. Nah, berarti kan gini, konsumsi tidak harus sehari kan? Untuk seminggu atau 2 minggu. Aman lah, aman. Jadi sebetulnya jangan sampai hal yang pokok menjadi dikeduakan. Konsumsi itu penting. Gitu loh. Tapi ingat, keberlangsungan hidup juga penting. Sehingga dibagi 2. 1 untuk konsumsi, 1 untuk usaha. Baik. Nah, saya kira ini langkah-langkah penting. Apa yang harus kita lakukan di saat pandemi atau kita menyongsong new normal ini. Ini penting sekali karena kita tidak tahu kondisi new normal sampai kapan dan kondisinya seperti apa. Akan sangat berat sekali. Pertama, kita harus mengatur ulang pengeluaran. Jadi kita harus menghitung pengeluaran untuk makan keluarga berapa, untuk bayar listrik berapa, untuk seandainya ada transport berapa, untuk seandainya promosi jalan silaturahim untuk menjual barang Almina berapa. Harus hitung ini. Jangan asal saja. Gitu. Nah, kalau misalnya, ini kan contoh saja ya, dalam kondisi seperti ini, di mana kalau di Jakarta masih dibatasi, transport itu nggak bisa kemana-mana, sehingga kita hanya pakai Zoom, pakai medsos, pakai WhatsApp, jangan berhenti untuk WhatsApp, Zoom, dan sebagainya. Itu apa? Jualan, jangan. Tapi ingat kan, nggak ada dana transportasi, maka dana transportasi harus disimpan. Disimpan, ditaruh dulu. Jangan dihabiskan. Ini kondisinya seperti ini. Iya, betul. Oke. Yang ketiga, jangan atau kita hapus, hiburan dulu dihapus. Hiburan itu apa? Termasuk jalan-jalan. Gitu. Kita mau prediksi misalnya tahun ini mau ke Eropa. Waduh. Atau mau ke, ya kan kita Armina Daily jualannya bagus nih. Jadi kita amin. Kita ke Eropa, kita ke mana lah, luar negeri, coba dihapus dulu. Kenapa sih? Tadi udah dijelasin, transportasi nggak ada, pesawat juga nggak ada, ya kan? Mau dipaksain juga nggak ada. Bahkan Kementerian Agama udah ngumumin, iya kan? Nggak ada, ya, berarti betul, dihapus. Betul. Dihapus itu apa? Ya disimpan dulu nih, gitu. Yang keempat, apa yang dilakukan? Mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan yang nggak penting. Misalnya kita punya baju nih, jangan beli baju dulu, gitu. Yang penting kesehatan. Kita beli obat kesehatan, vitamin. Makanya kalau nggak penting, baju nggak penting. Misalnya handphone mau ganti handphone dulu. Waduh. Nah, ini nggak penting ini, nggak usah dulu. Kita mau jualan dulu yang banyak. Jadi jangan sampai kita membeli atau mengeluarkan hal-hal yang sebetulnya kita nggak butuh itu, gitu loh. Kita harus pandai nih. Itu misalnya apa ya? Misalnya nggak tahu ke salon, cukuplah sabun yang ada. Insya Allah tambah cantik tuh. Sabunnya jelas, kualitasnya bagus, cukup. Itu keren. Itu namanya, ini bagian strategi juga. Jadi hal-hal yang nggak perlu, coba dikurangi. Ini apalah beli handphone, ganti mobil, ntar dulu. Kayaknya belum penting, gitu loh. Dipilih ya. Ya. Yang kelima, mengurangi budget konsumsi. Apa itu? Misalnya begini, kalau mau puasa, kalau enggak apa-apa. Nah, gimana caranya?
Kalau kita cukup makan dengan ayam, ya kita nggak perlu dengan pesta daging ataupun steak, nggak usah. Jadi kita kurangin budget konsumsi ini, gitu loh. Kalau kita cukup, misalnya kita setiap hari nggak mungkin pakai daging ayam, ya udah diseling-seling nih. Misalnya hari ini kita tempe, besok ayam, kan mengurangin tuh. Kita mengurangin itu tuh. Nah ini namanya mengatur. Kalau biasanya kita minumnya harus minum jus, ya kurangin lah. Sekarang minumnya air putih. Air putih. Yang penting sama-sama sehat ya Mas. Nah ini namanya mengurangi budget konsumsi. Karena apa? Tadi prediksi ekonomi akan semakin sulit. Lebih baik kita nabung. Tadi tuh loh. Kan tadi diajarin Rasulullah kan. Untuk apa? Untuk memiliki usaha. Kan keberlangsungan kita lebih panjang. Sebagaimana tadi Nabi Yusuf. Gitu kan? Ya. Baik. Yang keenam. Ya kalau perlu kita nggak perlu makan-makan di luar, nggak perlu ke restoran, nggak perlu di rumah, gitu. Masak aja Pak ya, jangan order Gojek Pak. Ya. Order GoFood terus ya, sama aja jadi. Iya. Cobalah diatur. Karena itu tanpa terasa kita akan besar pengeluarannya, gitu loh. Sekali lagi kita sekarang mengedepankan prioritas adalah konsumsi. Karena kondisi COVID seperti ini, kondisi keuangan, perbankan, apapun sedang sulit, maka kita harus atur sekarang. Gitu ya. Yang ketujuh, ini penting nih, kita menyimpan dana di tempat penyimpanan yang aman dan mudah dicairkan. Itu penting. Oh, likuiditas. Apa itu? Jadi gini saja, kawan-kawan misalnya punya tabungan, punya uang, maka ditempatkanlah di tabungan yang aman. Di aman itu apa? Milih lembaga keuangan yang pas. Misalnya bank. Bank apa yang harus kita tempatkan, harus dipilih. Jangan asal. Gitu. Ini kondisinya seperti ini. Jangan sampai, maksud saya begini, kita asal membeli bank atau BPRS atau koperasi misalnya, ditaruh uang, habis itu banknya tutup. Koperasinya kolab. Diperhatikan ini. Maka simpanlah dana itu di tempat yang aman dan mudah dicairkan. Kalau misalnya Pak di bawah bantal, pertanyaannya aman apa enggak? Kan gitu nih. Ini penting nih. Kemudian semampu berapa nyimpen di bawah aman. Sekarang orang sudah enggak begitu suka dengan cash, rata-rata kartu. Nah, itu perlu pemilihan itu. Ini satu sistem sendiri bisa ini. Di mana sih tempat-tempat, atau kalau kita lebih dana, gini nih, saya kasih sedikit bocoran. Para ahli itu menyarankan, kawan-kawan semuanya perlu ketahui, kondisi aman konsumsi kita itu kalau kita punya dana tabungan 3 kali dari kebutuhan sebulan. Misalnya begini. Oh iya betul. Kita punya kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan keluarga sebulan 10 juta. Maka dana aman yang ditabung lah, itulah. Tapi ada banyak pilihan sebetulnya. Ditabung yang mudah dicairkan, itu 3 kali lipat. Berarti 30 juta. Emergency itu aman. Ya ini namanya jangka pendek. Kalau mau agak aman, lebih aman 6 bulan. Mau lebih aman. Itu untuk mengamankan, bahasanya perut, mengamankan konsumsi. Gitu. Kalau lebih, Bapak-bapak, kalau punya dana lebih dari itu, jangan taruh di tabungan, salah. Karena tabungan itu bukan untuk investasi. Investasi, betul. Kan. Nah gitu ini. Kita punya lebih, misalnya kebutuhannya kita sebulan 10 juta, kita sudah siap, anggaplah 30 juta, kok masih ada duit 50 juta, sebaiknya tidak di tabungan. Diinvestasikan. Contoh misalnya emas. Dulu kita emas 400, sekarang udah 800. Nah, misalnya, tapi ingat emas juga bisa turun juga. Iya, betul. Properti, rumah atau itu bisa juga, tapi itu enggak,
istilahnya nggak liquid. Iya, likuiditasnya kurang ya. Baik, itu nomor 7. Jadi simpan yang aman dan mudah dicairkan. Yang ke-8, terus meningkatkan silaturahim dengan kelas yang tidak goyah karena COVID. Maksudnya apa? Jadi untuk Ini menjaga semangat Pak ya. Betul. Menjaga pengaruh ya. Jadi kita itu harus, bukan kita gini, kalau bergaul yang orang susah, kita rasanya kita mau ngasih. Tetapi kalau meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan penjualan kita, kita harus pilih kelas-kelas yang tidak terpengaruh karena COVID. Sehingga nanti jualannya sukses. Betul. Gitu. Jadi jangan, ya kita ya bisa dengan indikator lah, indikatornya orang begini. Tapi kalau saya, ya udah, kita memang orang nggak semuanya sama kan? Ya. Kita pilih seperti itu. Oke, kemudian ke-9, mencoba mencari jalan atau strategi yang tidak bisa dilakukan, tidak biasa dilakukan. Maksudnya gini, kan kita biasa silaturahim, ngomong ngajak orang, kita jual barang ya kan? Tapi sekarang karena kondisinya COVID, orang nggak ketemu, jangan berhenti, cari jalan. Telepon, calling, bikin grup, seperti gitu. Itu jalan juga, apa aja dikerjakan. Apalah wis penting yang bisa diupayakan sehingga nanti terus kita nggak berhenti. Yang ke-10, menambah variasi barang yang dijual. Itu kondisinya begini. Saya kira nanti akan lebih banyak lagi. Dan yang ke-11, menyisihkan untuk sedekah di sekitar walaupun dengan sepotong kue. Ini dalam hadis. Jangan lupa, kadang-kadang usaha kita itu bisa lancar karena doanya orang. Kita tolong, kita sedekah. Walaupun sepotong kue, jangan lupa setiap hari. Siapa tahu dari sedekah tiap pagi itu menolong rezeki kita. Nah, itulah yang paling perlu dijalankan. Ya, betul. Nah, ini mental yang harus dibangun. Terakhir nih, slide-nya terakhir nih Mas Eri. Nanti habis ini kita dialog. Siap. Masih banyak. Enggak apa-apa. Santai. Tapi salah ini, slide terakhir. Dalam kondisi pandemi harus bermental kaya. Itu penting. Nah, mental kaya itu konsepnya 4. Pertama, bagi. Artinya kita tuh bagi, tambah, kali, kurang. Itu konsepnya. Bagi, namanya kali, tambah, atau kurang. Konsep bagi itu apa? Kalau kondisi begini, kita jangan pelit-pelit. Bagi sama orang. Sedikit apapun. Punya 2.500 perak, kita kasih 500. Itu namanya kita berbagi. Lawannya, nanti kalau mau mengkalikan, duit kita berlipat ganda. Kita investasi. Tapi ingat, tadi pembagiannya kan, tadi loh 4. Sampai yang terakhir nggak berutang tadi. Ini di awal. Ini mental kaya. Kalau mau nambah, nabung sama bisnis. Bisnis ini, kita di Armin, itu bisnis. Ini akan menambah. Terus nambah terus gitu. Tapi nanti kalau pengen cepat, yang kita dapat dari sini, kita harus investasikan. Investasi bisa di dalam lagi, Armina lagi, atau tempat lain bisa. Investasi. Nah. Jangan hanya didiemin, salah. Dan yang terakhir, kita harus kurang. Kurang itu apa? Hemat. Yang kita konsumsi, kita kurangin. Hidupnya harus berkurang. Ini mental kaya. Bukan mental kaya tuh pokoknya dapat duit menghambur-hamburkan, itu enggak, itu bukan mental kaya, bukan. Mental kaya itu yang 4 ini, dia hidup hemat, bisa investasi, bisa sedekah, bisa bisnis dan nabung. Nih, modal-modal ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di masa pandemi ini sehingga nanti kita bisa eksis sampai selesai. Amin. Saya kira pengantarnya begitu, Mas Ari. Luar biasa. Baik. Oke. Ini tadi ada, saya mewakili teman-teman aja kali ya. Ada sambil cek-cek lagi ya, Pak. Saya mau cek kolom-kolom komentarnya. Di sini sudah banyak yang punten Pak, saya stop sebentar ini Pak ya, slide-nya. Oke. Siap. Oke, Daily Friends semuanya gimana? Ilmunya luar biasa ya tadi ya.
Nah, kita cek kolom komentarnya tadi sini udah banyak banget nih dari Depok, dari Gresik, dari Palembang, dari mana Bandung. Waduh, banyak banget nih udah pada hadir semua. Pada komentarnya bersyukur Pak bisa bergabung menyimak ilmu yang bermanfaat langsung dari para pakarnya gitu ya. Alhamdulillah nih. Nah, Pak, tadi kan banyak penyesuaian ya Pak ya. Dan tadi kan dana darurat sama dana buat investasi juga tadi yang dibahas ya Pak ya, benar ya Pak ya? Nah, ya. Gimana ya? Misal ada nggak Pak saran-saran atau info tambahan lagi dari Pak Bukhori gitu ya? Selain menyiapkan dana darurat tadi, gimana caranya supaya kita bisa lebih jeli dalam memutarkan investasi tadi Pak? Karena kan tadi kan kita harus selektif juga tadi Pak ya. Kita harus di mana kita putarin, jangan sampai malah udah deh daripada dana lebih kan, daripada nganggur itu kan diputerin. Nah, karena kita kurang jeli tadi ya melihat peluang tadi ya, malah beresiko menjadi rugi gitu Pak. Ya. Gimana saran Pak? Pertama kita pahamin kita di sini itu bisnis. Yes. Ya, jadi kalau bisnis itu mentalnya harus mental kaya, mental semangat. Jadi mengalihkan terus. Kalau mental bisnis itu diam, Masya Allah. Saya perlu sampaikan, 99 rezeki itu di perdagangan. Wah, setuju banget Pak. Ini menurut hadis itu, hadis. Walaupun hadisnya itu ada yang mengatakan bermasalah, tapi saya kira untuk semangat. Dan sisanya itu di yang lain, PNS, nah itu termasuk lah. Saya juga PNS, jadi termasuk. Gak apa-apa, tapi kan perlu disampaikan barang hal. Tapi kita lihat para nabi-nabi itu dagang, jualan. Iya, betul. Nah kan di Quran itu loh, yamshuna fil aswaq. Jadi nabi itu dulu itu jalan-jalan di pasar. Betul. Loh iya, jadi kita itu begitu. Bahkan ada hadis yang lain, ini jelas hadisnya. Pedagang yang jujur nanti itu tempatnya di surga bersama para nabi. Wah, itu dia. Berarti kan kita semangat dagang, bukan masalah enggak, jualan tuh bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah, ketika kita sudah dapat uang, nah tadi gitu lah. Tadi kita sudah saya sampaikan di awal, untuk dana darurat ditaruh di tempat yang aman. Itu kira-kira aman 3 bulan, 3 kali kebutuhan sebulan. Di mana aman? Di tabungan. Karena yang gampang dicairkan ya Pak ya. Ambil ya kan, kapan saja. Itu yang penting. Karena tadi saya sampaikan kalau ditaruh di bantal, di koper rasanya enggak lah. Kita udah enggak zaman seperti dulu. Nabung di celengan, naruh 1.000, 2.000. Saya kira ya untuk mendidik anak-anak. Tapi kalau sudah lama kelamaan udah enggak efektif sudah. Celengannya bentuknya ayam lagi Pak ya. Tadi pecahin. Kita pindahnya ke tabungan. Oke. Jadi dana tadi taruh di tabungan. Tapi ingat sebaiknya tabungannya harusnya syariah. Kenapa? Biar nggak kena riba. Yes, benar. Nanti kalau sudah aman, misalnya dana 3 bulan, masih punya dana, mau dikemanain. Nah itu namanya diinvestasikan. Tanpa berhenti, kita bisnis loh ya. Bisnis terus jalan. Tapi kalau sudah dapat di Armina sudah targetnya 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar sampai 10 miliar misalnya gitu. Nah, kita punya sisa dana itu tuh apa? Ditaruh di mana? Ada beberapa pilihan. Kalau dana jangkanya jangka menengah, ada pendek sama menengah. Pendek itu sekitar 2 tahun, 3 tahun. Misalnya kita sudah punya, kayaknya saya punya target, misalnya 3 tahun lagi saya mau haji, 3 tahun lagi mau ganti mobil, 3 tahun lagi mau jalan-jalan ke Eropa misalnya. Kita hitung 3 tahun itu biayanya berapa sih? Oke, aman, berarti saya sudah punya ini, ditaruhlah di deposito. Deposito mesti kan nggak bisa diambil kan sifatnya itu. Taruh di deposito. Tapi kalau kebutuhan kita uang ini ada, kita butuhnya lama. Untuk apa? Untuk pensiun. Untuk apa? Nah itu perlu dipikir. Investasi yang jangka panjang. Bapak Ibu bisa di saham,
di reksadana atau properti atau sukuk ataupun beli emas. Yes. Itu pilihan-pilihan. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus Mas Adi tentang apa sih kelebihannya di properti. Tentunya nggak liquid, nggak gampang dijual. Tapi kalau naik pasti. Betul. Karena tanah nggak mungkin nambah, yang nambah orang. Gitu kan? Tapi nggak liquid, nggak gampang dijual, sulit kadang-kadang. Kalau kita lagi butuh nggak bisa. Kalau emas bisa, tapi ada kemungkinan turun juga, walaupun jarang. Emas kan gampang dijual belikan, tapi harganya bisa potongannya banyak. Nanti kalau rasa ada di saham, kita bisa di pasar saham, bursa efek, di reksadana. Kita itu jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, kayak gitu. Atau kita di sukuk negara, 5 tahun sampai 10 tahun. Nah itu caranya seperti itu. Nanti apa sih bedanya? Nah ini kapan-kapan. Jadi kalau kita punya uang, kita punya pendapatan, kita amalin dulu tentang ekonomi kita. Dengan kriteria tadi, dikurangin dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan aman. Gitu Mas. Luar biasa. Detail sekali ya dari langkah-langkahnya ya. Sedikit menyimpulkan tadi ya, dari mulai gaya hidupnya kita sendiri kita sesuaikan benar ya Pak Ustadz ya. Lalu keuangannya kita rencanakan juga, dari mulai dana darurat, lalu masuk ke investasi, lalu investasi dibagi lagi mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Sampai tadi bahas obligasi, sukuk segala macam, wah luar biasa. Mungkin saham tadi Jakarta Islamic Index sebenarnya Pak Ustadz ya, yang syariah tuh jangan lupa tuh, saham-saham syariah, betul. Gitu. Saya mau menyapa lagi nih Pak Ustadz nih, sambil kita terus berkomunikasi dengan para viewers yang sekarang sudah ada 800-an ya, udah 1000-an lebih nih Pak ya. 1000 lebih yang menyaksikan kita di Facebook ini. Nah, Daily Friends semuanya silahkan jika informasi ini bermanfaat, dan saya yakin pasti sangat bermanfaat insya Allah ya. Silakan video ini bisa di-share lagi, di-share kembali dari akun Facebook Daily Friends masing-masing, supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat ini. Gitu ya Pak Ustadz kira-kira. Ya. Baik Pak Ustadz, insya Allah luar biasa ilmunya kali ini. Untuk penyampaian penutup, apa yang bisa kami tambahkan lagi sebagai bekal buat menjalani new normal ini Pak Ustadz kira-kira? Baik, saya mungkin mereview ulang. Siap. Di mana kondisi new normal ini belum normal atau normal yang baru. Ini istilah juga agak tapi intinya dalam kondisi seperti ini ekonominya sangat berat. Perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik bukan merekrut karyawan, tetapi justru banyak mem-PHK lah istilah kasarnya. Penjualan perumahan sulit, menjual apapun sulit, tetapi di jaringan itulah yang harus kita manfaatkan. Kita berbisnis sekali lagi untuk kehidupan yang baik di dunia. Karena itu adalah perintah agama, Rabbana atina fid dunya hasanah, untuk kebaikan. Tapi ingat, kondisi pandemi ini tidak bisa dilakukan normal. Sehingga persiapan individu dan keluarga harus kita pikirkan. Anak sekolah, kebutuhan kita harus kita manage ulang. Kalau sehari-hari kita misalnya habis 100.000, coba kita ulangin, kita saving misalnya 10.000. Nah nanti itu akan aman. Seperti tadi diceritakan Nabi Yusuf, di mana itu adalah kondisi yang sangat sulit, ya kan? Tapi sudah ada persiapan. Kita bukan takut dengan takdir Allah, bukan. Tapi ini kita menjalankan perintah Allah untuk menyiapkan. Bahkan persiapan juga dengan asuransi dan sebagainya itu juga persiapan.
dengan memanage keuangan kita, insya Allah nanti kita akan terbebas atau selamat lah. Minimal dari apa? Tentang ekonomi kita, konsumsi kita. Sekali lagi, kita harus cerdas membedakan antara need sama want. Kapan itu kebutuhan kita, kapan itu keinginan kita. Jangan sampai kita tertukar gara-gara keinginan, padahal kebutuhannya enggak demikian, itu nanti kita akan sengsara. Saya kasih contoh tadi, kita ini butuh makan nasi sama sayur tempe. Tapi karena pengen tiap hari makannya yang berlebihan, mahal, sehingga habis untuk konsumsi. Itu yang dilarang. Terlalu boros. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Sedikit demi sedikit kita bisa memanage keuangan kita atur lagi pengeluaran, sehingga nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena usaha kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mas. Amin, amin, amin. Baik, benar sekali. Saya setuju sekali dengan informasi-informasi dan saran-saran dari Pak Ustadz tadi ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas informasi luar biasa bagi kita bersama dalam mempersiapkan new normal ini ya. Semoga kita semua bisa tetap berjaya, tetap struggle gitu ya, tetap kuat menjalani situasi ini Pak ya. Baik, dengan lebih barokahnya mungkin kita berdoa bersama-sama Pak Ustadz ya. Monggo silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an katsiran min ghairi ta'bin wala kasbin wala masyaqqatin wala dhairin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma yassir lana umurana wa khasir maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Bukhari atas sosialisasi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Kesempatan yang langka kita bisa berbincang-bincang kembali di sini Pak setelah kemarin kita berjumpa di acara Bistok ya Ramadan. Ya. Sekarang alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu kembali. Baik, Daily Friends semuanya, itu tadi paparan dari Ustadz Bukhari Muslim. Semoga bisa bermanfaat buat kita bersama. Silahkan di-share kembali video-video dari Facebook Armina Daily. Ya, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat bagi banyak orang. Dari awal sampai akhir, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita insya Allah akan berjumpa lagi dalam Daily TV sesi berikutnya dengan pembicara yang berbeda, dengan informasi yang berbeda pula. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kebersamaannya. Kita bertemu lagi lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, terima kasih banyak nih Pak Bukhari. Ya, Mas kasih, Mas Adil. Luar biasa.